Shalom. Sekali lagi shalom. Saya undang kita untuk buka Alkitab. Alkitab di Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 7. Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 7. Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 7. Kita baca bergiliran. Saya baca ayat genap, ayat 4 dan 6. Teman-teman baca ayat ganjil, ayat 5 sama 7 ya. Yuk kita baca mulai dari saya dulu. Efesus pasal 2 ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, anugerah maksudnya, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, silakan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Biar lebih dekat ya. Teman-teman sekalian yang terkasih dalam Tuhan, sadar gak? Ada satu kriteria orang paling beruntung di dunia. Orang yang paling beruntung di dunia adalah orang yang punya Tuhan. Orang yang paling beruntung di dunia adalah orang yang punya Tuhan di hidupnya. Teman-teman mohon jangan simplifikasi atau sederhanain punya Tuhan di hidup. Karena kalau kita ngomong punya Tuhan di hidup dan kita berpikir kalau ketika beragama Kristen kita datang ke gereja kita udah punya Tuhan, it's totally kurang tepat. Atau bisa dikatakan salah. Punya Tuhan di hidup kita itu gak cuma berhenti di identitas kita, di rumah ibadah yang kita datengin, di kitab suci yang kita miliki, di ornamen yang kita kenakan di tubuh kita. Miliki Tuhan itu jauh lebih deeper, jauh lebih dalam. Yaitu kita sampai punya persekutuan sama Dia. Dan orang yang punya persekutuan sama Tuhan, yang benar-benar dalam punya relationship sama Tuhan, itu orang paling beruntung. Nanti kalian akan tahu, kita semua akan tahu apa beruntungnya. Tapi sampai di sini teman-teman, aku mau bilang dulu satu hal. Saya mau bilang satu hal. Orang yang paling beruntung di dunia adalah orang yang punya Tuhan di hidupnya. Kenapa? Karena orang yang punya Tuhan di hidupnya, dia punya dua hal penting yang bikin dia jadi manusia yang utuh. Dia punya dua hal penting yang bisa bikin dia utuh. Orang yang punya Tuhan di hidupnya akan mendapatkan dua hal. Satu, penerimaan. Kedua, pendidikan. Grace and truth. Penerimaan bicara tentang bagaimana kita yang gak pantas. Kalian dan saya, kita semua, lu, gua, siapapun kita di tempat ini, mau strata sosial yang tinggi atau rendah atau menengah, gak peduli siapapun kita. Sejujurnya teman-teman, kalau boleh ada timbangan, kalau boleh, tapi kan kita gak mengenal konsep timbangan dosa ya. Kalau boleh ada timbangan dosa sama kebaikan, kita semua pasti serempak nih. Kita semua pasti sepakat nih buat bilang, Tuhan, gue lebih banyak salahnya dibanding benernya. Kita relate sama yang Petrus omongin waktu dia ngelihat Tuhan Yesus bisa bikin mujizat di tengah-tengah danau, di mana dia udah sempaleman sama teman-temannya mancing, bukan mancing ya, menjala gitu kan. Terus gak ada satupun ikan. Tapi ketika Yesus ikut mereka naik kapal, tiba-tiba ikan begitu melimpah di kapal itu. Terus Petrus bilang apa? Tuhan, tinggalin saya orang berdosa. Kita pasti sepakat, kita relate. Kenapa? Ketimbang apa yang kita lakuin yang nyenengin Tuhan, lebih banyak yang kita ngelakuin tuh ngelukain Tuhan. Setuju apa enggak? Lebih banyak. Tapi teman-teman, dalam kerapuhan kita, dalam keterbatasan kita, dalam ketidakmampuan kita untuk mengetahui apa sih yang Tuhan pengen di hidup kita, sehingga kadang-kadang kita nyoba-nyoba nih, trial and error ya kan. Yang namanya trial and error, pasti gak semuanya sukses, gak semuanya sukses. Pasti ada fail, ada error. Dan sorry to say, banyakkan error kita dibanding suksesnya kita. Dan kita udah sepakat sama hal itu. Tapi teman-teman perhatikan baik-baik. Ketimbang Tuhan ngelihat apa kegagalan kita dan kerapuhan kita, ketidakberdayaan kita, Tuhan lebih milih
buat nerima kita sebagaimana kita adanya. Itulah grace, itulah penerimaan. Kenapa kita bersyukur kita orang paling beruntung? Karena sehancur apapun kita, sejelek apapun kita, seenggak menarik apapun kita, maaf, tambah satu lagi kalau zaman now, seenggak produktif apapun kita, tetap harganya sama orang yang produktif. Tetap hartanya atau nilainya sama di mata Tuhan sama orang yang menarik, sama orang yang kaya, sama orang yang mungkin kelihatan hidupnya lebih baik. Kita semua sama di mata Tuhan. Mau kita produktif gak produktif, mau kita berkenan atau berdosa, mau kita hari ini hancur atau kuat, mau kita hari ini kaya atau miskin, di mata Tuhan nilainya sama. Satu jiwa. Dan gak ada istilahnya gini, karena orang buat lebih benar, orang buat lebih baik, Tuhan lebih seneng. Wah, ini orang lebih baik nih, orang lebih benar nih. Tapi ketika orang lebih buat jahat, buat dosa, Tuhan jadi benci. Kasih Tuhan gak bergeser apapun yang kita lakukan. Itu grace, itu penerimaan. Dan teman-teman, sorry itu saya, kalau kita boleh ngitung ekonomi ya, boleh ngitung plus minus nih kayak orang dagang nih, kita tuh cuan loh kalau punya Tuhan. Kita tuh untung. Kenapa? Bobroknya kita lebih banyak daripada benernya kita. Dan di situ Tuhan terima kita. Di situ Tuhan buka tangannya, buka dekapannya buat nyambut kita. Gila gak lo? Coba kita ketemu orang yang, sorry ya, brengsek sama kita. Ngomongin kita dari belakang. Udah kita baikin dia malah nyakar kita. Udah kita tolongin dia malah gak tahu balas budi. Udah kita temenin dia malah ninggalin kita waktu hidup udah enak. Waktu kita susah dia gak ada. Mungkin gak lu terima dia kembali lagi waktu suatu hari kita lebih better, kita lebih oke gitu. Mungkin gak kita terima dia? Mungkin susah. Waktu gue susahnya lu hilang. Giliran gue jadi baik sekarang udah enak aja hidupnya, lu dateng. Bener gak? Belum kalau bicara soal mantan teman-teman. Wah, ini berat nih. Waktu dulu aja susah, ditinggalin. Masih naik motor gitu kan ya. Motornya motor tahun 2000-an lagi kan. Yang sekali tendang itu bukan cuma motornya yang lepas, kaki juga lepas. Saking starternya gak bisa lagi pasang pakai elektrik kan, mesti pakai tenaga kuda. Bener gak? Waktu kita masih begitu aja, wah ditinggalin sama dia. Dia bilang apa? Mau fokus belajar. Padahal dia udah lihat gak ada masa depan nih orang nih. Tapi 10 tahun kemudian, waktu kita sukses, dia datang. Dia bilang, ternyata aku udah nyanyiin masa depanku loh. Iya, kan gitu kan? Gila gak lu? Gue udah menyanyiakan masa depan gue dalam diri lu. Cio ilo. Maaf ya untuk tahun-tahun panjang aku sia-siakan. Harusnya aku bersama kamu sedari dulu. Udah bawa mobil aja, udah sukses aja baru nyari, ya kan? Tapi jangan salah, ini bukan cuma berlaku untuk perempuan. Laki-laki juga ada yang sama begitu. Lah sama ada juga. Dulu aja waktu pacarnya belum glow up begitu ya, dia bilang, nanti deh, aku masih belum dewasa rasanya. Yailah. Pas pacar udah glow up gara-gara pubertas begitu kan ya. Terus dia makin cakep begitu ya. Terus dia bilang, aku nyesel ninggalin kamu. Aku orang paling bodoh di dunia. Yailah. Buayanya emang ya. Itu manusia teman-teman. Penerimaannya itu bersyarat. Tapi Tuhan waktu nerima kita, mau kita jelek, mau kita bagus, mau kita kaya, mau kita miskin, mau kita lagi benar, lagi gak benar, satu nilainya sama di hadapan Tuhan. Kita satu jiwa. Bukan karena orang lebih suci nilainya jadi dua jiwa, enggak. Orang berdosa nilainya setengah jiwa, enggak. Tetap satu jiwa. Dan ketika Tuhan katakan kalau ada satu jiwa yang bertobat, surga bersorak-sorai, artinya siapapun itu yang bertobat, Tuhan senang. Makanya kalau penginjilan, kalau mau bagi cerita tentang Yesus, mau bagi kasihnya Tuhan, jangan pikir buat bikin KKR di ribuan orang, jangan pikir mau bikin grup penginjilan rame. KPI, tau KPI enggak? KPI itu kayak standar karyawan gitu lah ya, Key Performance Indicator gitu ya. KPI surga itu cuma satu teman-teman. Satu orang aja cukup yang dengar kasihnya Tuhan. Satu. KPI Tuhan tuh bukan 100 orang, 50 orang, enggak. KPI Tuhan cuma satu. Itulah penerimaan Tuhan. Tapi teman-teman hati-hati. Terlalu menekankan penerimaan Tuhan bisa berbahaya. Ada sisi lain yang buat kita juga merasa beruntung, yaitu pendidikannya Tuhan. Penerimaan Tuhan berimbang sama pendidikan. Pendidikan bicara soal pembentukannya Tuhan, pendewasaannya Tuhan terhadap orang yang sudah dia terima.
Dia menerima kita apa adanya, tapi tidak membiarkan kita apa adanya. Dia menerima kita apa adanya, tapi tidak membiarkan kita apa adanya. Ada perubahan yang dia mau kerjain. Dan teman-teman, ketika perubahan itu dikerjakan oleh Tuhan di hidup kita, kadang-kadang pakai sebuah cara yang gak enak. Pakai cara-cara yang bikin kita discomfort. Kita ngerasa kayak, Tuhan gini banget ya. Waktu mungkin kita orang yang bukan sabaran banget gitu kan. Dikit-dikit keluar anjing, dikit-dikit keluar babi, dikit-dikit keluar setan begitu kan. Waktu dengar firman, mulutmu itu adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan di akhir zaman. Kan setiap kata yang bertanggungjawabkan kan, kata Tuhan kan. Kita kan belajar tuh, ngerti tuh. Aduh Tuhan, gak enak banget nih. Tapi gue mau belajar deh. Di gereja nih ceritanya, di gereja. Gue mau belajar deh Tuhan. Pas keluar, motornya dilecetin orang. Padahal baru ganti Scotland. Baru ganti apa namanya tuh? Covernya tuh. Tahu gak yang kayak ininya, warna-warnanya itulah ya. Baru ganti tuh. 750.000. Wah, baru ganti. Ada yang ngelecetin garis satu. Garis khatulistiwa muncul di motor. Garis lintang bumi itu kan. Wah, ada satu garis. Wah, di situ teman-teman, disitulah pendidikannya Tuhan. Ayo, lu kan orang gak sabaran nih. Mulut lu agak lemes nih. Ya kan? Mulut lemes nih. Gua datengin nih sengaja orang yang ceroboh dengan motornya. Sehingga meleceti motor lu begitu kan. Ayo gue mau tahu lu responnya gimana, kata Tuhan. Dan di situ teman-teman, kita akan dapat nih chance, kesempatan. Lu harus pilih. Lu mau ngomong anjing atau haleluya. Mau ngomong anjing apa haleluya, pilihan. Dan itu pendidikannya Tuhan, teman-teman. Lu gak bisa cuma terima penerimaannya Tuhan tanpa pendidikannya Tuhan. Tuhan akan ngebentuk kita. Mungkin mulut kita lemes nih. Anjing, setan, babi itu udah bukan sebuah hal yang jorok buat kita. Mereka lah teman-teman kita. Ya kan? Tanpa mereka rasanya percakapan tuh hambar. Bener gak? Zaman sekarang kan, Jir bagus banget Jir. Gitu kan? Anjing cakep anjing. Aduh lapar babi. Bener gak? Aduh pusing anjir. Aduh males tolol. Ih gila seru geblek. Semua kan? Lemes kan kita kan? Lemes. Gampang teman-teman. Gue paling lucu tuh sama orang ada yang begini ya. Dia latahnya tuh begitu. Kampret babi kampret babi anjing. Semua keluar. Jadi barang jatuh nih, kampret babi anjing. Gila, gue pikir ya. Kan kalau latah itu biasanya keluar sesuatu yang di alam bawah sadar kan. Berarti betapa kasarnya alam bawah sadar dia. Sehingga ketika dia langsung latah begitu, dia langsung keluar. Anjing babi kampret begitu. Waktu lu begitu, Tuhan tahu nih. Mulut kayak begini gak bisa di kerajaan sorga nih. Mulut kayak gini susah nih buat masuk nih. Tapi selagi dia hidup, gue kasih dia kesempatan. Gue kasih orang-orang kayak gini waktu. Tapi gue mesti kasih sesuatu yang mungkin gak enak. Yang benar-benar bisa nguji dia. Karena tanpa ujian gak ada kelulusan teman-teman. Betul gak? Dan ujian gak pernah nyaman. Sesuatu yang kita selalu, maaf ya, gak pasti. Ujian tuh gak pasti. Ada ketidakpastian dalam ujian. Ada ketidaknyamanan dalam ujian. Karena apa? Kita diuji. Pengetahuan kita dan cara tindakan kita untuk apa yang kita mau ambil itu selalu teruji di situ, di ujian. Nah, dan ujian itu teman-teman ketika datang, kalau kita merespons dengan benar, disitulah pendidikannya Tuhan. Itu pendidikan Tuhan. Waktu tadi motor lecet tuh, seret garis satu kan, aduh. Kalau belum dengar khotbah udah anjing nih keluar nih. Tapi berhubung gue dengar khotbah nih, aduh mata dipakai dong bang. Masih mending lah, dikit lah, udah berkurang kan. Kita mungkin gak bisa langsung bret begitu. Tapi paling gak ada progres teman-teman. Jangan berlindung di balik kata proses. Masih proses pak, masih proses kok, masih proses Ci. Kapan mau benar? Ya tunggulah proses Tuhan kapan. Proses harus disertai dengan progres. Kalau proses itu bicara soal lamanya Tuhan sabar sama kita, progres itu bicara soal kemajuannya kita. Dalam waktu yang Tuhan berikan mesti ada kemajuan. Dalam proses harus ada progres. Nah makanya ketika kita diuji oleh Tuhan, wah keluar nih. Harusnya bisa nih anjing nih keluar nih, babi semua keluar nih. Tapi tahan.
Aduh Tuhan, ledakin di dalam. Aduh bang, hati-hati lain kali bang, hancur nih bang, rusak, baru gue benerin nih. Gimana sih? Udah mending. Sampai satu titik teman-teman, kalau ada yang ngelecetin motor kita, ngerugin motor kita, bisa sampai begini nih. Dia ngelecetin. Aduh bang, ya udah lain kali jangan gitu ya bang ya. Udah, gue duluan ya, buru-buru nih bang. Pergi dia naik motor. Woi, lulus dengan cum laude, pujian. Bener gak? Jangan cuma lulus KKM. Lulus KKM tuh tadi tuh harusnya anjing ya kan. Jadi aduh bego amat sih bang, lihat pakai mata dong bang. Hati-hati dong lain kali. Rusak kan nih gimana sih. Ini lulus KKM nih, oke lah anjingnya udah hilang lah kan. Ya masih ganti emosi-emosi dikit ya, wajar lah manusiawi kan. Nah tapi diproses lagi nih sampai terus. Kemarin mungkin motor lecet. Sekarang yang lecet apa? Harga diri. Kalau harga diri lecet, itu paling dalam tuh. Ujian paling dalam adalah ketika harga diri kita dilukai. Kalau motor dilukai ada orang bisa, ya udahlah, karena dia punya duit kan. Mobil lecet masih bisa diperbaikin lecetnya. Tapi kalau harga diri lecet, orang sebaik apapun, sekudus apapun, kadang-kadang tetap terpancing buat keluar emosinya. Emosi gak salah teman-teman. Emosi itu baik diciptakan Tuhan. Tapi mesti tahu derajatnya. Tuhan pengen kita emosi itu berapa derajat. Jangan sampai Tuhan kehendaki kita emosi 80 derajat, kita meledak 150 derajat. Yang harusnya cuma, jangan gitu dong. Tapi kita brengsek lo, goblok mati gak lo. Wah, beda nih. Yang tadi 80 derajat sesuai kehendak Tuhan. Lu jangan gitu dong. Mikir kalau kayak gini, nanti seorang kalau rugi gimana? Lu bukan cuma ngerugiin gue, tapi orang lain juga. 80 derajat, bener nih marahnya, marah yang kudus. Beda sama yang begini, brengsek lu mikir dong, emang lu siapa? Gue yang bantu lu, tolol. Wah, beda kan? Bener gak? 150 sama 8? Ya kita fair-fairan aja, bener gak? Kita cara ngomong sehari-hari begini kan? Jangan mentang-mentang di gereja sopan khotbahnya. Khotbah boleh yang mesti gak sopan juga, karena kita udah hadapan dunia dengan yang gak sopan, bener gak? Kita berhadapan dengan dunia yang setiap hari gak sopan. Jadi kalau gereja lu kaget dengar begini, ya lu berarti mungkin di suasana yang lain gitu di luar. Tapi kan kita ngeliat sehari-hari kan. Dan lu ngerti kan, contoh ini bukan merangsang lu untuk berbuat hal yang sama, bukan. Tapi justru memberikan sebuah kelitikan di pikiran kita. Kayak gitu tuh gak keren loh. Kayak gitu tuh mau sampai kapan? Pendidikan Tuhan mungkin gak nyaman. Akan ngelukain harga diri lu suatu hari. Tapi disitulah Tuhan mau jaga kita. Jadi gimana nih keren? Gimana nih buat menengahi antara grace sama truth? Penerimaan sama pendidikan, gimana? Gimana kita berhadapan dengan Tuhan supaya ini seimbang? Titik tengahnya, perjumpaan di antara kedua ini tahu gak apa? Kasih. Di dalam kasih ada penerimaan. Dan di dalam kasih ada pendidikan. Orang yang mengasihi gak mungkin gak nerima orang yang dikasihi. Dia tahu yang dia kasihi itu pasti punya kelemahan, punya cacat, punya celah, punya potensi buat ngelukai diri dia. Dia pasti tahu. Tapi kalian tetap kan pilih mencintai dia kan? Pacar kalian yang kemarin bilang sayang tapi hari ini udah bosanan kan? Ya kan? Benar gak? Kita selalu bilang aku sayang sama kamu. Bagi orang yang hari ini selalu ngechat kita pagi-pagi, good morning. Udah makan belum? Tapi mungkin 5 hari kemudian kita tahu nih, dia bakal gak ngechat kita. Atau mungkin cuma ngerit WA kita. Dan bahkan teman-teman, jangan-jangan dia udah ngeblok kita. Karena dia ngerasa bahwa kita pilihan bodoh bagi dia. Kok bisa gue jadi sama dia ya? Aduh gak jadi deh. Tapi karena dia terlalu takut menghadapi kita, mutusin kita, jadi dia mending ngeblok kita aja. Berlakulah yang namanya ghosting. Hilang. Namanya tuh kalau anak-anak zaman dulu sebutannya muntaber. Tahu muntaber? Mundur tanpa berita. Sering terjadi di pelayanan juga kan? Tiba-tiba gak datang, tiba-tiba gak pelayanan, ternyata muntaber. Mundur tanpa berita. Orang yang mengasihi tahu nih, yang dikasih bakal ada potensi ngelukain dia nih. Ada potensi suatu hari nih orang yang gue sayang bakal ninggalin gue. Tapi lu tetap sayang sama dia kan? Itu cinta. Penerimaan yang, maaf ya, ceroboh. A reckless acceptance. Penerimaan yang ceroboh. Tapi dalam arti positif ya, bukan artinya penerimaan ceroboh dalam arti itu negatif, enggak. Tapi karena saking sayangnya itu kita udah gak memperhitungkan lagi apa yang negatif,
Apa potensi-potensi buruk ke depan kita gak pertimbangin. A reckless acceptance. Sebuah penerimaan yang ceroboh. Yang ya udahlah, bodo amat, yang penting gue sayang sama dia sekarang. Itu cinta kan? Tapi sisi lain teman-teman, ketika kita dalam relationship, betul gak? Ketika kita dalam relationship, kita berusaha untuk bagaimana pasangan kita punya kualitas yang kita inginkan, betul gak? Dan kita mengizinkan diri kita untuk dibentuk oleh pasangan juga. Apa yang dia gak senang, aku mau berubah juga, betul gak? Ada perubahan yang timbal balik. A reciprocal transformation gitu loh. Transformasi yang timbal balik. Aku mau diubah sama dia, dia pun harus diubah sama aku. Entah perubahannya positif atau negatif itu urusan nanti. Tapi dalam cinta ada perubahan yang timbal balik, betul gak? Artinya apa? Ada pendidikan di cinta. Jadi teman-teman, gimana cara kita berrelationship sama Tuhan? Jangan pikirin grace-nya terus. Nanti jadi hyper grace. Lu bikin dosa, lu gak takut. Jangan juga pendidikan terus merasa bersalah terus, aduh Tuhan aku belum benar hari ini. Aku belum benar hari ini Tuhan. Aduh maaf Tuhan, aku minta ampun. Pendidikan yang berlebihan, melihat Tuhan sebagai sosok yang galak, ingin mengubah kita, ingin bertobatin kita, akhirnya bikin kita mencintai dia dalam takut. Kita berhubungan dengan dia dalam ketakutan dan dalam intimidasi. Jangan cuma ngelihat Tuhan sebagai pendidik, tapi lihatlah Tuhan sebagai kekasih. In relationship with God. Titik tengahnya adalah kasih. Waktu lu mencintai Tuhan, waktu gue mencintai Tuhan, lihat teman-teman, lu sama gue akan dapat sesuatu yang lu gak pernah pahamin. Apa? Perubahan yang mendobrak batas. Lu bisa berubah tanpa lu sadari. Karena mencintai Tuhan itu bukan sebuah tanggung jawab lagi. Aduh gila gue mesti doa. Aduh gila gue mesti baca Alkitab. Aduh gila gue mesti ke gereja. Waktu lu benar-benar sayang sama Tuhan dan ngerti kenapa lu sayang sama Tuhan, lu bisa ngelakuin apa yang Tuhan perintahin bukan karena perintah. Bukan karena itu sebuah kewajiban. Tapi itu sebagai sebuah kerinduan. Sebuah kehausan. Karena apa? Lu sayang. Nah masalahnya sekarang teman-teman, apa alasan lu sayang sama dia? Itu yang mesti kita tanyain. Karena kenapa kita sering jatuh bangun dalam dosa? Jawabannya salah satunya ya. Karena kita berhubungan sama Tuhan bukan karena sayang. Karena tanggung jawab, karena kewajiban. Kok gitu kok? Kalau orang berhubungan sama Tuhan karena kewajiban, dia akan jaga dari dirinya dari dosa. Karena apa? Aduh, jangan sampai gue dihukum Tuhan nih, masuk neraka nih. Aduh, jangan sampai nanti Tuhan gak berkenan lagi, Tuhan hukum gue. Tuhan bikin usaha gue gagal, pendidikan gue gagal, keluarga gue jadi gimana. Nanti gue kena azab gitu kan. Kena bencana, azab kubur, azab korporat, ya kan? Azab pribadi, azab dalam hubungan. Aduh jangan deh, gue mesti hidup bener deh supaya Tuhan berkati gue. Selagi alasan lu adalah transaksi dengan Tuhan, maaf teman-teman, itu sebuah kewajiban. Lu buat baik sama Tuhan supaya Tuhan baik sama lu. Lu sayang sama Tuhan supaya Tuhan berkati lu. Maaf, itu transaksi, itu jual beli dagang namanya. Dan itu kewajiban. Hubungan sama Tuhan yang benar adalah kehausan, bukan kewajiban. Supaya dia jadi kesayangan kita. Kenapa? Nah masalah itu tuh. Apa reason lu sampai bisa di otak lu tuh dia kesayangan kita? Itu lu mesti cari. Kalau gue udah nemu. Kalau bagi gue adalah, kenapa Tuhan bisa jadi kesayangan gue? Karena gue brengsek. Gue orang yang gak jelas. Gue orang yang harusnya gak seperti hari ini. Tapi Tuhan tetap terima gue dan pakai gue seperti hari ini. Gak ada alasan gue buat gue gak membalas kebaikan Tuhan. Nah kalau lu gak punya pengalaman gue kan lu denger ini cuma kayak kalimat khotbah kan. Lu masih temuin titik pencerahan lu. Yang gue sebut, gue pinjam dari teman-teman Islam, hidayah. Lu masih temuin hidayah. Hidayah itu bukan cuma tentang firman yang lu denger. Itu ya hidayah juga, sebagian hidayah gitu ya. Tapi gini, yang namanya hidayah itu sampai lu tek gitu. Ngerti gak? Kayak sesuatu khotbah itu tek, teng gitu. Lu langsung, iya ya. Lu ngeresapin itu, terus lu mampu untuk kayak menghayatinya gitu loh. To embrace the truth gitu. Bener-bener bisa, oh iya ya, gila gue bodoh amat ya selama ini ya. Nah itu hidayah tuh. Titik dimana kita menemukan alasan kita mencintai Tuhan. Dan ketika Anda dan saya temuin alasan itu teman-teman, percaya satu hal. Cara kita berhubungan sama Tuhan akan berbeda dari sebelumnya. Bukan karena kewajiban tapi kesayangan. Bukan karena keharusan tapi kehausan.
Buang satu R-nya. Jangan keharusan, tapi kehausan. Sama seperti kita haus sama air. Kita haus, kita butuh kan? Bukan karena orang suruh kita minum. Gak ada orang suruh kita minum selama ini. Kecuali masih baby lah ya. Tapi kan dia belum ngerti. Tapi kalau udah umur 10, 15, 20, minum. Orang tua masih bilang minum nanti dehidrasi lu. Wah gila, malu banget udah umur 20 tahun masih disuruh begitu. Apalagi udah umur 40. Itu jenggot di mana-mana. Rambut di mana-mana. Jangan lupa minum ya nak ya. Waduh gila kan, aneh banget kan. Udah bukan keharusan tapi kehausan. Bagaimana supaya kita bisa berhubungan dengan Tuhan seimbang antara grace dan truth? Cinta kasih. Cinta sama Tuhan. In relationship sama Tuhan. Karena teman-teman, salibnya Tuhan itu adalah perjumpaan grace dan truth. Percaya gak? Grace dan truth. Antara penerimaan dan pendidikan. Salibnya Tuhan Yesus itu perjumpaan itu. Di dalamnya ada penerimaan. Karena lewat salib Tuhan Yesus kita diterima. Seperti yang tadi kita baca ayat Alkitab tadi. Karena kematian Yesus kita diterima. Tapi teman-teman jangan lupa, sebenarnya kematian Yesus itu adalah hukumannya kita yang ditanggung sama dia. Ada pendidikan juga kan. Jadi Tuhan Yesus tuh ketika mati di kayu salib, dia juga menanggung pendidikannya kita. Jadi bukan berarti ketika Tuhan ampuni kita tanpa syarat, gak ada yang nanggung. Ada yang nanggung, cuma bukan kita. Ada yang bayarin dosa kita, tapi bukan kita yang bayar. Yesus yang bayar di kayu salib. Makanya teman-teman, yang namanya salib itu bukan sebuah simbol penderitaan saja, tapi simbol cinta kasih, betul? Kenapa? Karena disitulah ada penerimaan dan juga pendidikan. Kita diterima dan dididik sekaligus di situ. Makanya Tuhan suruh kita apa? Pikul salib, ikut ya. Karena disitulah ada cintanya Tuhan, ada pendidikannya Tuhan. Dia ajarin kita makin baik suatu hari, lebih hari makin jadi orang berkenan. Dari otaknya jorok mulu isinya kan. Isinya kalau gak bokep, ngomongin orang begitu kan. Mulai dicuci sama Tuhan pelan-pelan. Dibuang sama Tuhan. Cara gimana? Digoda sama kesempatan-kesempatan bisa mikir jorok. Betul gak? Nah kalau cerita yang jorok-jorok ini diam nih kita semua nih ya. Mana nih pelaku-pelaku? Kita semua pelaku lah ya. Tapi ya udah diam-diam aja, sesama pelaku jangan nuduh gitu kan. Sama pelaku jangan nuduh. Perbuatan kita dari yang dulunya suka ngelukain orang, ngomongin orang, pelan-pelan Tuhan kikis, betul? Tapi selama kita selama kita berbuat salah itu, Tuhan tetap terima kita. Makanya lu kalau misalnya habis berbuat dosa nih, jangan bilang ke Tuhan, Tuhan gue gak pantas ke gereja hari ini. Tuhan gue gak pantas pelayanan hari ini, gue baru bikin dosa kemarin. Ingat satu hal teman-teman. Tuhan datang nyari orang jangan lu lari, udah dicari. Bener gak? Waktu lu datang ke gereja meskipun berdosa, datang. Justru di situ lu dicari sama Tuhan. Lu disayang sama Tuhan. Diterima. Yang penting habis datang berubah. Atau paling gak ada usaha buat berubah. Itulah yang namanya kasih. Kita sayang sama Tuhan, kita tahu nih salah kita apa, dia terima kita. Dan di sisi lain, aku mau berubah Tuhan. Ini hanya bisa dilakukan ketika kamu sayang sama dia. Ketika aku sayang sama dia. Kalau kita gak sayang, nanti pasti jadi salah satu nih. Terlalu ke truth ya, terlalu ke pendidikan sampai akhirnya merasa bersalah. Terus kalau ketemu Tuhan, aduh Tuhan gue gak layak, aduh Tuhan gue gak bener. Atau satu sisi lain, hyper grace. Lu selalu merasa, wah gue pasti terima Tuhan, bodo amat. Gue mau kayak gimana juga Tuhan pasti terima. Tengah-tengahnya tuh kasih. Berhubunganlah dengan Tuhan seperti sepasang kekasih. Dengan demikian, kita akan bisa melakukan grace dan truth itu secara bersamaan. Kita akan bisa mengasihi dia, melakukan apa yang dia mau, tapi di sisi lain, dia pun menerima kita dan terus ngajarin kita. Seperti seorang bapak, seorang ibu ngajarin anaknya. Amin. Jadi mulai hari ini, relationship kita jangan, aduh Tuhan gue pengen hidup benar supaya engkau berkati aku. Aduh Tuhan aku pengen hidup benar, aku takut masuk neraka. Ngomong sedikit ekstrim boleh gak? Boleh gak? Kalau surga dan neraka gak ada, lu masih nyari Tuhan gak? Kalau ini ini kan kita ngomong kalau aja. Kalau surga dan neraka gak ada, lu masih cari Tuhan gak? Gak ada nih, mati udah selesai aja nih, teng gitu, hitam gelap. Kayak mati lampu gitu. Udah gak ada surga dan neraka. Masih nyari Tuhan gak hari ini? Mungkin kita ragu. Atau mungkin ada sebagian masih. Tapi gini teman-teman. Pertanyaan itu bisa membuat kita tahu level hubungan kita sama Tuhan itu apa.
Apakah levelnya masih di transaksional? Atau benar-benar udah relationship seperti sepasang kekasih yang gak ngarepin ada apa terakhirnya nanti. Takut neraka, ingin masuk ke surga itu pun juga sebuah transaksi dengan Tuhan. Kalau lu masih mencintai surga lebih dari Tuhan, sorry, lu belum melekat sama Tuhan. Lu baru melekat apa yang dia bisa kasih ke kita. Surga penting, surga akan kita miliki, yes, amin. Saya setuju. Tapi bukan surga alasan kita mencintai Tuhan. Kita cinta Tuhan karena Tuhannya. Kita sayang sama Tuhan karena Tuhannya. Amin. Selamat berkasih-kasihan dengan Tuhan. Selamat mencari Tuhan, selamat mencintai Tuhan. Disitulah teman-teman akan temukan grace dan truth. Penerimaan dan pendidikan Tuhan. Selamat belajar, selamat ujian. Nanti keluar pintu nih ujian nasional. Kenapa? Karena semua orang diuji oleh Tuhan. Betul? Jadi ujian nasional. Amin. Yuk kita bangkit berdiri, saya undang pemusik untuk pimpin kita.